Ini tuh liquid, teman-teman bisa lihat. Itu, liquid coolingnya bergerak. Jadi ini, bismillah, smartphone jagoannya Infinix datang juga ya. Dari seri GT yang memang lebih menonjolkan performa. Apa yang kamu dapat? Kayak gini, packagingnya. Semuanya dapat. Yang packaging termasuk cooling edition, mag charge cooler, dan mag case-nya ya. Warna yang akan kita unbox namanya Silver Glacier. Dan ini dijamin 5 tahun software update. Dan ini layarnya sudah 144 fps nih. Kemudian ada network chip yang self-develop sama Infinix namanya N1. Dijamin 60% lebih kuat sinyalnya di saat kondisi sinyal lemah ya di smartphone lain. Kemudian ada Hydro Flow Liquid Cooling, ada GT Trigger tentu saja, dan ini prosesornya sama dengan smartphone flagshipnya Infinix Note 60 Ultra, yaitu MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, di harga yang hampir setengahnya, karena memang fokusnya beda ya, ingat ya. Tereng teng teng. Nih, dalam boxnya kayak gini, ada tulisannya Liquid Flow Hyper Performance, lalu di dalamnya ada dua box, yang pertama box smartphone-nya, yes, seperti ini. Oh, ada bundling perdana dari SmartFriend juga. Apa yang bisa dibaca di bagian belakang boxnya sudah tadi kita baca di box luar juga. Jadi saya akan kesampingkan dulu. Saya lebih penasaran dengan mag charge cooler-nya untuk saat ini ya. Wireless bypass charging. Wah. Berarti si industry first wireless bypass charging. Jadi cooler sekaligus wireless charger. Berapa wireless chargernya? 15 watt maksimal wireless chargingnya. Smartphone-nya terima wireless charging bisa juga berarti ya. Mantap nih, smartphone gaming bisa wireless charging juga. Kemudian isinya, pertama ada buku manualnya, tapi nggak usah kita baca. Langsung saja ke mag charge cooler-nya, dapat kabel charging Type-C to Type-C juga. Sudah, itu saja isinya. Nih, penampakannya kayak gini. Bagian yang menempel ke smartphone-nya glossy, jadi tidak khawatir menggores ya. Di sini ada kipasnya, Saya colokin dulu. Oh, ada lampu warna merahnya. Bisa berubah jadi hijau, RGB light berarti ya. Dan ini, asli dingin banget sih. Ini permukaan yang glossy ini. Dingin asli. Tahu nggak rasanya kalau kamu lagi ditempelin stetoskop sama dokter ke dada? Nah, dinginnya kayak gitu. Ice cooling, mantap. Saya akan matikan dulu, takut suaranya mengganggu prosesi unboxing ini. Kita lanjut ke smartphone-nya ya. Ini yang akan kamu dapat, box smartphone-nya. Cek sekarang juga produk YouTube Shopping, mumpung masih dapat si packaging dengan mag charge cooling ini ya. Karena itu asli adem banget cuy. Saya pikir tadinya kan cuma buat kipasnya aja yang mengarah ke smartphone, tapi ternyata si lapisan atau permukaan yang glossy ini yang adem banget, dingin banget. Ini dia smartphone-nya, kita kesampingkan dulu, kita lihat isi di dalam package-nya. Ada perdana SmartFriend, kemudian ada buku petunjuk pengguna, modelnya adalah X6891, license by Qualcomm tetap ada seperti biasa. Dan yes, ini adalah kunci dari penggunaan mag charge yang tadi ya. Mag case namanya, Infinix GT mag case. Ini hard case bening yang ada magnetic ring-nya buat nempelin si kipasnya ya. Biar nanti ini si bahannya khusus biar bisa menyalurkan dingin dari coolernya, mag coolernya ke smartphone. Nanti kita coba apakah bisa nempel langsung ke smartphone-nya atau tidak. Kemudian dapat kabel data atau kabel charging Type-A to Type-C masih kalau yang ini. Kemudian charger yang berkabelnya 45 watt. Dan terakhir di paling bawah ada SIM ejector. Seperti ini bentuknya. Yuk kita langsung sekarang ke smartphone-nya. Infinix GT50 Pro. Ini RAM-nya 12 GB ya, yang storage 512 GB. Betul. Ini berbeda dari yang kemarin-kemarin saya lihat di medsos yang warna hitam. Warna silver ini, kalau buat saya sih lebih keren dibanding warna hitam. Walaupun warna hitam biasanya lebih cool, lebih maco dan misterius. Nanti teman-teman bisa simak juga ya. Di sini ada breathing light-nya, ada animasi lighting-nya di sini. Kalau kameranya di belakang hanya 2, seperti biasa. Seperti GT30 dan 30 Pro lalu.
wide dan ultra wide ya. Ada dua LED flash juga. Ini 50 megapiksel, ada OIS, dan di sisi kanan, tuh sudah kelihatan solder triggernya. Solder triggernya dibikin sedikit menonjol, dibikin kayak ada feedbacknya. Jadi kayak tombol fisik ya, bukan tombol sentuh doang loh, serius. Ini ada feedbacknya sedikit, walaupun tidak clicky. Ya, jadi nggak cuma tombol sentuh. Kemudian di sini ada volume rocker dan tombol power. Di sisi atas, nah ada speaker grill yang kedua ya. Dan ada branding Dolby Atmos. Ini audionya sama Dolby Atmos. Ada infrared blaster dan mikrofon kedua buat noise cancelling. Di sisi kiri, kosong melompong. Sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill utamanya. Frame-nya plastik tanpa garis antena jadinya, biar sinyalnya lebih bagus lagi sepertinya ya. Yuk kita nyalakan dulu Infinix GT 50 Pro yang super kece ini. A few moments later. Oke, segera masuk ke home screen-nya. Ini based on Android 16. Tadi ada pilihan tema ya, mau XOS biasa atau yang defaultnya GT. Ada XOS GT juga kan. Teman-teman kalau mau lihat bezelnya seperti apa, paling bentar ya. Kita masuk ke setting dulu kalau gitu. Biar kelihatan bezelnya apakah simetris? Simetris ya. Dan tipis juga. Kiri kanan atas bawah. Kita langsung juga masuk ke About Phone. Infinix XOS 16.1. Terpakai 27,79 GB. Lebih besar ya dari Note 60 Ultra yang terpakainya 22 GB. Tapi karena ini 512 GB, sisanya masih gede banget. RAM-nya juga sama, 12+9. Virtual RAM-nya 6, 9, dan 12. Infinix X6891, Dimensity-nya 8400 Ultimate, si prosesornya. Kamera belakang 50 megapiksel, lensa wide, ada OIS, dan lensa ultra wide-nya 8 megapiksel ya. Sensornya kamera depan 13 megapiksel, baterainya 6500 mAh. Layarnya 1.5K dan Android 16 dengan security update 1 Februari 2026. Ini siap nih melibas semua game kayaknya ya. Kemudian kita cek sedikit lagi ada apa di sini. Ada GT Zone. Nah ini buat trigger. Long press both button to enable X Arena. Double tap upper button itu kamera. Wis, bisa buat shortcut juga ya. Di tap aja. Tapi ini fisikal. Jadi kalau kamu coba tekan tuh kayak ada sedikit feedbacknya. Jadi nggak cuma sentuh. Ini enak. Karena kalau buat gamers, feedback itu penting loh. Walaupun saya bukan gamers ya. Kemudian ada liquid cooling. Wish. Animasinya nggak ada. Bisa diatur modenya. Kecepatan flow-nya smart, normal, atau rapid. Nah, ini tuh liquid. Teman-teman bisa lihat. Itu liquid coolingnya bergerak. Jadi ini yang di sini bukan lighting. Lightingnya itu nih di 4 garis berbentuk huruf X-nya ya. Yang di bagian bawah ini liquid coolingnya. Pendingin. Infinix benar-benar naikin kelasnya ya. Jadi ketika harga smartphone pada naik, Infinix ikut naik, tapi nggak cuma naikin harga. Ada beberapa fiturnya yang dipasangkan atau diberikan juga biar sepadan dengan kenaikan harganya kalau menurut saya. Nih, liquid coolingnya. Kita coba ke smart mode. Nah, gerakannya lambat. Kelihatan nggak? Tuh, turun ya si liquidnya, tapi pelan-pelan. Normal mode. Nah, agak cepat. Ini asli. Ini apaan ini? Saya baru pertama nyobain yang kayak gini di smartphone. Nah, ini kencang banget. Ini yang ngedorong si liquidnya buat gerak apa kira-kira di dalam ya? Ada nggak yang bikin video ngebongkar isi Infinix GT 50 Pro ini? Penasaran, saya pengen nonton kalau ada. Oke, satu lagi. Mechanic light waves-nya. Ini ada warnanya bisa dipilih pertama. Mau warna apa? Ini misalkan gradasi dan firework. Lihat liquidnya bergerak dan lightingnya beranimasi. Ini eye pleasing banget nih. Pantas harganya segini sekarang ya. Oke. Sedikit saja kita masuk ke kameranya.
Barusan saya sentuh ini jadi tombol shutter. Tuh, bisa buat birdshot juga ya, sampai 20 kali shot. Lensa ultrawide-nya 0,6 kali, lensa wide-nya 1 dan 2 kali zoom, bisa in sensor zoom ya. Oke, untuk video dia bisa rekam sampai berapa? 4K 60 fps ya, karena memang si chipsetnya mendukung ya. Kemudian kalau di lensa ultrawide sampai 2K, tapi hanya di 30 fps ya. Kalau lensa ultrawide nggak bisa 60 fps. Sementara kalau ultra steady di Full HD 30 fps di kedua lensa ya. Kalau di lensa utama bisa 60 fps, Deng. 60 fps Full HD di Ultra Steady. Kalau video steady sih bisa 4K 60 fps. Kalau kamera depan, kita cek resolusinya bisa 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Stabilisasinya hanya ada satu mode, antara on atau off doang. Dan setelah itu ada mode apa lagi? Ini kepencet terus nih buat nge-start video barusan. Oke, rada turun megangnya ya. Ada mode vlog, video, AI Cam, Portrait, Super Night, dan More. More ini ada panorama, Pro, Skyshot, Dokumen, Super Macro, Slow Motion, Timelapse, Dual Video, AGC Portrait, dan Ultra HD. Ultra HD ini buat foto di resolusi 50 megapiksel ya. Kepake semua pikselnya. Ada Super Macro juga, ini pakai lensa ultra wide, berarti lensa ultra wide-nya juga sama nih. Punya fokus manual auto. Ya, nggak fix fokus maksudnya ya. Bisa di set auto atau manual. Kalau di mode Pro ini, lensa ultrawide bisa ISO-nya dari 50 sampai dengan 2400, shutter speed-nya 1/10.000 sampai dengan 6 detik. Kalau lensa utama, itu shutter speed-nya 1/10.000 sampai dengan 30 detik, dan ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200. Kamera depan tidak bisa. Yes, ini kan bukan smartphone selfie ya, jadi kamera depannya hanya 13 megapiksel juga. Tapi nanti kita cek lah seperti apa hasil fotonya. Karena tahun lalu saya sempat bawa Infinix GT30 Pro buat cafe hopping dan masih bisa banget diandalkan ya. Nah, ini penasaran. Walaupun lebih penasarannya performa pertama. Nih, karena sudah ada liquid coolingnya yang benar-benar kelihatan. Kalau lighting udah ada dari seri sebelumnya. Ini yang bikin penasaran, termasuk skor Antutu antara nggak pakai sama pakai apa ini namanya, mag cooling ya. Oke, saya akan coba nyalain si coolernya lagi. Nanti dingin ke smartphone-nya. Bisa nggak coolernya nempel tanpa casing? Tidak bisa ya. Tidak ada magnetic ring di body smartphone-nya. Jadi kuncinya ada di casingnya ini kalau mau pakai mag cooling ini. Dan ya, saya mau ngecas nggak dia? Ngecas cuy, ada wireless chargingnya tuh. Beneran. Ini bisa dipakai buat wireless charging juga. Dan karena ada coolingnya, aman, wireless chargingnya nggak akan panas. Wow, sungguh sesuatu yang sesuatu. Oke lah teman-teman yang dari tadi mupeng lihat apa yang saya unbox ini, boleh cek produk YouTube Shopping yang muncul di video ini atau link di deskripsi buat lihat alternatif di marketplace mana yang paling murah, yang paling terjangkau, yang promonya paling gede yang bisa kamu dapatkan. Ini adalah Infinix GT50 Pro. Ingat ada dua varian, yang 256 sama 512 GB, harganya beda 1 juta. Sip, hatur nuhun sudah menyimak unboxingnya kali ini. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli kece banget.